Farouk. Iya, Islam Kristen. Alhamdulillah Kristen Bang Farouk. Berdasarkan perkataan Yesus, perkataan Paulus, sejatinya dia udah nggak Kristen lagi nih. Mengutip perkataan Yesus, Paulus dalam Galatia 2, dia nggak Kristen lagi. Karena dia mengatakan syukur kepada Allah lain, kepada Tuhan lain daripada Yesus. Oke. Saya sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Mau diskusikan Dinda Lois kan? Amin, amin. Dinda Lois, mau diskusi kan? Ya. Amin, amin. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, kalau Dinda mau bertanya kepada abangnya, terus kita saling adu argumentasi, silakan Dinda on cam. Tapi kalau Dinda nggak punya kemampuan tuh on cam atau takut tuh on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema, yang kedua Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi supaya diskusi kita berjalan lancar, dengar aturan Bang Farouk sampaikan dalam sebuah lagu. Dengar ya Dinda. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Pilih mana Dinda Lois? Kenapa orang Kristen takut on cam Farouk? Aku nggak tanya itu. Contohnya anak Batak. Jangan kau berikan jawaban yang aku nggak bertanya. Nggak usah. Nah. Aku nggak Itu memaksakan kau jawabannya. on cam. Aku nggak paksa kau on cam. Nggak perlu kau utarakan kenapa kau takut on cam. Nggak aku paksa kan? Aku nggak paksa kau on cam. Kalau kau mau on cam silakan. Kalau kau mau bertanya dan adu argumentasi silakan on cam. Kalau tak mau, tak mampu atau takut untuk on cam, kau kan masih punya pilihan lain. Kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Kan ada pilihan. Kecuali ku bilang harus on cam, kan enggak kan? Pilih mana Dinda? Ya, yang mana aja kau mau? Yang memenuhi persyaratan kau punya kumal. Oke, kita kaji tema aja gimana? Kan saya tidak bisa on cam. Kita Saya kaji tidak tema on cam gimana? karena takut dengan anak Batak, kan kalian tidak adil, tidak jujur dalam on cam. Seandainya komal Islam jujur dalam on cam, memang Bang Farouk bisa tidak, tetapi teman-teman yang lain, contohnya anak Batak, contohnya teman yang lain ketika on cam, ya mungkin di satu kota saya kenal saya, ketika ada kata-kata yang menyinggung perasaan mereka, yang menyinggung Allah mereka, pasti mereka cari saya. Nah, Iya, kalau Bang kan? Farouk bisa jamin, saya kan on cam. Iya kan bisa lari ke Amerika Dinda. Makanya kaji kan tema di aja sini gimana? namanya Kita kita diskusi. Kita Ya. kaji tema aja gimana? Ya bisa. Oke. Simak Dinda ya, biar ku narasikan dulu temaku ya, simak ya. Aku mute dulu ya, supaya jelas kamu dengar literasinya, biar jangan salah paham ya. Tema kita hari ini, apakah Kristen adalah si penyesat yang dikatakan Yesus di dalam Bible? Berpacu dari mana itu? Berdalil dari mana itu Farouk? Lukas 21 nomor 8. Bentar ya. Kita buka Dinda ya, Lukas 21 nomor 8. Kita berangkat dari Lukas 21 nomor 8 dulu. Baik. Ini ya, Lukas 21 nomor 8. Jawab Yesus ini ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apa poin yang bisa diambil dari sini? Yesus mewasiatkan supaya waspada, karena akan banyak penyesat yang datang dengan ciri-ciri. Yang pertama, si penyesat itu akan datang memakai nama Yesus. Ciri-ciri kedua, ya, si penyesat itu akan datang bahkan mengaku dirinya adalah Yesus.
Lalu solusi dari Yesus mengatakan, janganlah kamu mengikuti mereka. Mereka ini siapa? Mereka adalah si penyesat yang memakai nama Yesus dan mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Yang jadi pertanyaannya buat Dinda Lois, sesaat setelah Yesus diangkat ke langit, siapa yang muncul ke permukaan bumi dengan memakai nama Yesus, menyebut-nyebut nama Yesus? Islam apa Kristen? Silakan Dinda Lois. Nanti gua apa ya? Silakan, bentar. Silakan Dinda Lois. Ya, Kristen lah. Nah, Islam kan ada abad ke-7. Ya. Tidak selesai diskusinya. Berarti si penyesat yang dimaksud Yesus adalah Itulah kalau diskusi pakai cuma dua umat umi tersirat dan tersurat dinyatakan situ. Yesus memperingatkan kepada kami orang Kristen. Kenapa? Pada akhir zaman sama dengan Al-Faruq nanti contohnya akan ada penyesat yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itu maksudnya, ini akhir zaman ini menyatakan. Itu makanya dalam diskusi Komal Katron Al-Faruq jangan pakai Al-Juma 2. Makanya apa yang tersirat tersurat konteksnya yang kau sampaikan konteksnya itu nyata. Sebentar, jangan kau framing. Tidak, sebentar Dinda. Yang barusan kau sampaikan tadi, ya, itu data atau angan-angan? Ya, data itu kan peringatan. Kau baca datanya? Tadi peringatan sebelum peringatan akhir zaman. Itu kan Yesus katakan peringatan itu. Ya, baca itu kau sudah baca tadi. Yesus memperingati murid-muridnya. Iya, aku sudah bacakan Dinda. Yesus memperingati murid-muridnya bahwasanya akan banyak penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, betul? Ya. Bahkan mengaku dirinya adalah Yesus, betul? Ya. Dan nasihat dari Yesus jangan kau ikuti dia, oke? Sekarang saya tanya, setelah Yesus diangkat ke langit, siapa yang muncul memakai nama Yesus, menyebut-nyebut nama Yesus? Islam atau Kristen? Siapa Dinda? Ya itulah dikatakan Yesus. Banyak orang kayak di Bandung, kau tahu? Di Aiden. Dia Aiden mengaku Yesus. Nanti dulu Dinda. Enggak, senangnya kau ini peringatan di akhir zaman. Makanya dalam diskusi jangan pakai cuma dua. Jangan serang personal. Jangan serang personal. Ini personal Yesus katakan. Yang saya tanya, akan banyak orang mengaku dalam nama dan menyebut-nyebut nama Yesus, Islam atau Kristen. Ya Kristen lah menyebut nama Yesus. Selesai. Nah sekarang kan Islam menyebut juga nama Kristen Yesus. Udah selesai Dinda. Udah selesai Dinda. Sekarang Kristen Islam banyak menyebut nama Yesus. Dinda, sabar dulu Dinda, oke? Sudah selesai diskusinya ya. Sekarang saya izinkan kamu, dengar Dinda ya, saya izinkan kamu, saya berikan kamu ruang dan waktu untuk menyampaikan angan-angan dan hayalanmu. Tapi jangan implementasikan kebencianmu. Silakan, ingat ya. Silakan kamu sampaikan angan-angan dan hayalanmu, tapi jangan tunjukkan kebencianmu. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan menanggapi. Karena aku anggap itu hanya angan-angan dan hayalan saja. Silakan Dinda. Silakan Dinda Lois. Jangan meninggal dulu Dinda. Yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Faruq. 1 Roma 9:10 ayat 9-10. Jadi kalau kamu mengaku dalam mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, yang mereka akan diselamatkan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Faruq, dalam 1 Korintus 12 ayat 8 di ayat 3 katakan bahwa yang memiliki roh Tuhan, yang memiliki roh kudus. Islam tidak akan pernah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Kedua, yang tidak memiliki roh kudus.
ketika ketuhanan Yesus akan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya itu akan dipertanyakan terus, karena Ayub 36 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan itu maha besar, tidak bisa diselami oleh pikiran kita, tidak sama dengan Allah. Allah tidak bisa diserupakan, dia hanya satu, hanya bisa stop sampai situ, karena memang Allah hanya fiksi, hanya fakti, hanya hayalan Muhammad, dan hanya ada abad ke-7. Itulah bedanya kenapa Tuhan kami dipertanyakan terus sampai akhir zaman. Karena ketika Yesus datang, Yohanes 7 dikatakan, orang Yahudi katakan, apakah engkau Tuhan? Yesus mati disalibkan karena dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan, maka disalibkanlah orang Romawi. Allah tidak akan pernah dimengerti karena memang tidak ada, hanya hayalan, dan ada abad ke-7 dan hanya diklaim dalam Al-Quran. Itulah Allah. Sudah gitu Dinda. Oke, boleh abangnya ngomong sebentar, tapi jangan dipotong. Tadi kan kamu sudah saya potong kan? Boleh? Oke, dengar Dinda. Si Lois sudah buktikan bahwasanya yang ada pada dia cuma hayalan belaka. Hayalan yang didapatkan oleh si penghayal yang pura-pura pingsan dalam KPR 9 nomor 3-5 melihat cahaya. Siapa si penghayal itu? Paulus. Bermodalkan nengok cahaya, pura-pura pangsan, bangun berkata, siapakah engkau Tuhan? Sementara Yesus sendiri dalam Yohanes 5:37 mengatakan Tuhan itu tidak kelihatan. Dibenarkan lagi dalam 1 Timotius 6 nomor 16, tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Karena dia ikuti adalah si penghayal, maka umatnya pun semuanya penghayal. Data yang kedua, dia mengatakan supaya selamat itu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan berdasarkan Roma 10 nomor 9. Yang benar itu sebenarnya siapa, yang perkataan siapa harus diikuti? Perkataannya Paulus atau perkataannya Yesus? Sementara Yesus mengatakan biar selamat, dia memberikan gitu loh petunjuk dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, kekekalan ada keselamatan bagi Kristen. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya kau mengenal mereka, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan. Yesus bilang nih, supaya kalian selamat wahai Bani Israel, ya, jadikanlah Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan pandang aku sebagai utusan. Paulus mengatakan supaya selamat jadikan Yesus Tuhan. Siapa yang gila? Kenapa cakar-cakaran? Gitu loh. Terus dia mengatakan oh Tuhan itu nggak bisa diatur. Gitu loh. Tidak boleh disetarakan dengan makhluk. Itu cuma ajaran dari Islam. Kalian yang menyamakan Tuhan, kalian yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kalian yang mengatur sifat Tuhan itu sendiri. Dengan apa? Dengan berita-berita, angan-angan, khayalan yang lahir dari Paulus dan juga para bapak-bapak gereja. Apa khayalannya? Yang pertama, Tuhan lahir melalui perawan Maria. Kalian yang ngatur Tuhan. Musa dan seluruh nabi terdahulu tak pernah mengatakan Tuhan akan lahir, tapi Kristen mengatakan dan mengatur Tuhan harus lahir. Yang kedua, ya, bukti bahwasanya kalian mengatur Tuhan. Kalian menetapkan Tuhan itu harus hidup sebagaimana manusia. Lahir, ya, disusui, dimandiin, dipopoin, terkadang direpetin mamanya. Mungkin masa kecilnya berantem sama kawannya. Mungkin masa kecil nggak punya uang untuk beli jajan, beli permen. Mungkin masa kecilnya berak celana, kencing celana, ngences. Setelah dewasa jadi gembel, gelandangan dan pengemis, hidup dari meminta-minta, ditangkap, difitnah, dibunuh, dianiaya, dikutuk, mati dalam kondisi terhina dan tak bercelana. Itu semua karangan kalian tentang konsep ketuhanan. Sementara Musa dan seluruh nabi-nabi terdahulu tidak pernah mengajarkannya itu. Bahkan Yesus sendiri yang diutus untuk Bani Israel tidak pernah mengajarkan hal itu kepada Bani Israel. Makanya tanah di tempat
tempat Yesus lahir 0,0001 yang ada Kristen di situ. Sisanya siapa di situ? Orang-orang Yahudi. Jadi Dinda Lois, ya, Tuhan yang hadir dari angan-angan dan hayalanmu adalah Tuhan-Tuhanan yang hadir dari angan-angan dan hayalan Paulus yang dikemas, ya, lalu disajikan bapak-bapak gereja kepadamu. Selaras dengan apa dikatakan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Kalian adalah si penyesat dalam skala besar, miliaran jiwa jumlah kalian untuk menyesatkan manusia. Oke, waktu. Ya, kita bahas ketuhanan, buktikan mana Tuhan yang benar, Tuhan Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Pakai Al-Quran dan Bible. Siap. Berani enggak? Berani, siap. Yang jagonya monolog. Siap, silakan. Ya. Aku yang mulai atau kau yang mulai? Ya, kau mulai. Oke. Saya mulai. Oh iya, Ya, silakan. saya mulai. Ya, Tuhan. Tadi kan kau bantah bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saya sudah kasihkan ayat tadi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diselamatkan selain dalam nama Yesus. Kejadian 1 ayat 1 dan 3. Firman itu menciptakan. Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Elohim. Jadi Tuhan Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Digenapi di Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Kenapa Tuhan itu Maha Kuasa? Dia menciptakan seisi dunia ini. Dan dari dalam Kejadian 1 ayat 26, dia menciptakan manusia. Yesus Tuhan, kenapa dalam Keluaran dia datang kepada umatnya, Keluaran 3 ayat 5 dan 6, dia menampakkan diri kepada Musa. Dia katakan, akulah ada aku. Tuhan kami Maha Kuasa, jadi saat dia datang kapanpun ke dalam dunia, bisa. Karena dia Tuhan Maha Kuasa. Tuhan kami Maha Kuasa, Maha menciptakan, karena dia menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian 1 ayat 3. Kenapa dia datang ke dalam dunia Tuhan? Karena dia penuh kasih. Tuhan kami bukan cuma punya kuasa, tapi penuh kasih. Maka dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan Elohim akan dunia sehingga dia datang ke dalam dunia. Maka dalam Yohanes 17 ayat 3, dia diutus. Dan utusan, memang Tuhan Yesus itu diutus, tapi dia katakan, aku berasal dari surga, bukan dari dunia ini. Semua nabi diutus dari dunia, tapi Yesus hanya diutus dari surga. Karena di mana aku berasal, di situ pun kamu ada. Yesus datang dari surga dan dikatakan Tuhan itu Maha Kasih sehingga dia datang. Kenapa dia Maha Kasih? Karena dia ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Yesus mau semua orang diselamatkan. 1 Petrus 3 ayat 17, tidak seorang pun ingin masuk di neraka. Makanya kenapa iblis marah kepada Tuhan? Kenapa iblis hanya satu kali memberontak, tidak bisa dikasih pengampunan, tidak bisa diselamatkan? Manusia berkali-kali memberontak mulai dari zaman Adam sampai sekarang, tapi Tuhan tetap memberikan mereka kesempatan untuk diselamatkan. Tapi umat Islam tidak mau percaya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. Dia datang karena kasihnya untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah Tuhan yang ingin supaya manusia diselamatkan. Manusia yang punya dosa ini diselamatkan. Ini kisah sejarah bahwa Yesus adalah benar-benar pernah disalibkan dan mati dan bangkit. Maka dalam 1 Korintus dikatakan bahwa ketika kami percaya bahwa Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kami. Sejarah membuktikan bahwa Yesus pernah disalibkan. Ini sejarah bangsa Romawi sudah membuktikan, mencatat dalam buku sejarah bahwa Yesus pernah disalibkan. Nah, itulah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil dan Maha Kasih. Buktikan Allahmu satu ayat pun dalam Al-Quran dia Maha Kuasa dan Maha Kasih. Saya minta membuktikan satu ayat dalam Al-Quran dia Maha Kuasa dan Maha Kasih. Demikian Pak. Saya jawab dulu ya pertanyaanmu, setelah itu saya tanggapi perkataanmu. Buktinya Allah Maha Pengasih dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Ayat yang pertama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dan bukan hanya pengasih tapi dia juga Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Data yang kedua, Allah Maha Kuasa. Ini Surah Al-Baqarah ayat 148. Nih, Al-Baqarah ayat 148, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa itu syai'in qadir? Ini dia. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia hadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang saya tanggapin ketika kita tadi bahas diskusinya, materi diskusinya, ya Tuhan yang benar itu, ya dalam iman Islam atau angan-angan Kristen. Saya tanggapi. Tunggu dulu Luis, jangan dibuka dulu mute-nya Dinda. Tadi kau ngomong saya diam ya. Saya mute sampai kamu yang mengizinkan saya berbicara gitu loh. Saya minta supaya kamu itu sportif gitulah Dinda ya. Oke. Dari narasi yang disampaikan Lois, ya, dari narasi awal yang disampaikan Lois dan data-data yang dikasihkan sama oleh Dinda Lois, itu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Karena apa? Data yang pertama, saya catat semua data dia. Data yang pertama yang diberikan Kejadian 1 nomor 1. Dalam Kejadian nomor 1 tidak ada di situ Yesus berkata aku adalah Tuhan. Kejadian 1 nomor 3 juga tidak ada berkata Yesus adalah Tuhan. Ya, lalu di dalam kitab Yohanes juga, Yohanes 17 nomor 3 dan yang lainnya, Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tapi kalau kau berikan data di dalam Bible, di dalam Al-Quran, kau boleh menolaknya. Kau pasti akan menolaknya. Sebaiknya supaya kita jangan cakar-cakaran, kita bertanya kepada Yesus atau aku yang bertanya sama Yesus. Izinkan aku bertanya sama Yesus. Yesus, siapakah Tuhan Allah yang benar Yesus? Apakah engkau Tuhan Allah Yesus? Yesus menjawab dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus yang telah engkau utus. Jadi kau utusannya Yesus. Jika engkau itu utusannya Yesus, siapakah Tuhan langit dan bumi ini Yesus? Yesus menjawab dalam Matius 11:25, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa Yesus, dan engkau adalah seorang utusan. Apa kata Yesus? Ya, Yohanes 5:37. Bapa yang telah mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Tiada yang bisa melihatnya dan tiada yang bisa mendengar suaranya. Berarti Yesus, jika memang Tuhan tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat rupanya, bagaimana dengan Paulus Yesus yang mengaku-ngaku ketemu sama Tuhan dalam Kafir 9 nomor 3-5? Apa kata Yesus? Dijawab Yesus, bagaimana itu menurutmu Yesus? Dia jawab Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah terhadap si penyesat yang datang menemui kamu, yang memakai namaku, yang memakai namaku, bahkan mengaku-ngaku akulah dia. Apakah nasihat dari Yesus? Jangan kau ikuti mereka. Lalu Yesus, siapa Tuhan yang sebenarnya nih Yesus? Karena teman-teman Kristen mengatakan engkau Tuhan Yesus. Siapa Tuhan yang sebenarnya Yesus? Dijawab Yesus dalam Markus 12:29. Dengarlah wahai Shema Israel,
Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi Yesus itu dibantah loh sama Kristen Yesus. Orang-orang Kristen yang ada di Indonesia membantah itu. Mereka mengatakan bahwasanya kau utusan, ketika kau menjadi utusan, ya kau bukan Tuhan. Ketika kau dalam bentuk kemanusiaan, kau bukan Tuhan, melainkan utusan. Tapi di balik kemanusiaanmu, kau juga ada Tuhan. Siapa yang mengatakan itu? Kata Yesus. Orang-orang Kristen. Orang Kristen itu apakah di luar dari Bani Israel? Iya, jawab Yesus. Dalam Matius 15 nomor 24, apa kata dia? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan untuk orang-orang di luar Bani Israel yang minta pertolongan Yesus, dikatakan Yesus dengan sebutan anjing. Matius 15 nomor 26. Bahkan Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya. Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya supaya jangan memberikan pengajaran di luar dari Bani Israel. Nasihat itu tertuang dalam Matius 10 nomor 5. Lalu dikoreksi lagi, ya, tanggapi lagi dengan perkataanmu tadi Dinda yang mengatakan Yesus dari surga. Yesus, apakah kau benar dari surga Yesus? Tanya kepada malaikat yang mengkabarkan tentang kelahiranku kepada ibuku tercinta, yaitu Maria. Di mana itu bisa kudapat? Kukutip perkataan malaikat kepada ibumu itu Yesus. Baca dalam Lukas 1 nomor 31. Aku berasal dari mana? Kita baca Lukas 1 nomor 31. Lukas 1:31. Karena masalahnya Yesus, teman-teman Kristen mengatakan kau datang dari surga Yesus. Kau datang dari surga atau dari mana Yesus? Tanya sama ibuku, ibu yang kucintai. Ketika malaikat mengkabarkan kepada dia, dari mana aku datang lahirnya, kata dia. Lalu dijawab, di mana itu tertulis Yesus? Lukas 1 nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Siapa yang mengandung ini Yesus? Maria. Maria siapa? Yesus, ibuku. Lantas kau keluar dari mana Yesus? Dari rahim ibuku. Maaf cakap, dari kemaluannya ibuku. Berarti ketika teman-teman Kristen mengatakan kau datangnya dari surga, berarti surganya teman-teman Kristen adalah kemaluan ibunya Yesus. Karena Yesus datangnya dari kemaluan ibunya. Berarti surganya apa? Kemaluan ibunya Yesus. Masih mau kau lanjutkan angan-angan dan hayalanmu, Dinda? Dinda Lois? Bentar, aku sapa dulu ya. Yang baru bergabung ya. Ada 2 orang yang baru bergabung, boleh ya? Setelah ini kau ngomong, aku sapa dulu tamunya. Ya, nggak enak kita ada tamu nggak kita sapa. Ya, assalamualaikum, Lepandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Laskar Kristus, Islam Kristen. Laskar Kristus. Oke, Kristen ya. Oke, kita kasih kesempatan Luis dulu yang ngomong ya, sama-sama Kristen kalian, oke? Oke. Ya, Oke, silakan Dinda Lois tanggapi. makanya kalau diskusi dengan umat Umi, inilah tadi kan kita pertahankan Bible kita, pertahankan kitab masing-masing. Kau berbicara tentang Tuhannya orang Kristen. Kan saya tanya, kan Allah itu buktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Enggak, itu Tuhan kau hanya klaim. Saya kan bilang buktikan. Nah, buktikan. Saya bilang kan buktikan. Kalau klaim tadi di Al-Baqarah, dicatat semua ini kejadian 1 nomor 1, kejadian 1 nomor 3. Iya, Pak Diam. Saya tadi kau bicara saya diam. Yohanes 3 nomor 16. Gentle aja, jangan. Diam kau. Lo kok diam coba. Saya bicara saya diam. Bukan Saya gitu kan loh, bisa. kegilaan itu dengar lo Lois. Kau pun kayak mana kau? Kegilaan itu nggak bisa kita teruskan. Aku catat semua data kau. Kejadian 1 nomor 1 tidak ada mengatakan Yesus Tuhan. Kejadian 1 nomor 3 tidak ada mengatakan Yesus Tuhan. Yohanes 3 nomor 16 tidak ada mengatakan Yesus Tuhan. Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengatakan dirinya utusan. Sekarang tugasmu dengar dulu Lois. Sabar dulu kok Lois, sabar dulu Lois. Biar ada nih apa gitu loh runutan diskusi. Saya tadi bicara, kau diam. Saya diam, kau bicara. Ya dengar dulu. Jangan lari kemana-mana. Dengar dulu. Aku berikan kau kesempatan lagi untuk membuktikan bahwasanya orang Kristen punya Tuhan.
Karena data yang kau kasih tadi seolah-olah membuktikan kalau Kristen nggak punya Tuhan. Ngerti nggak kau? Lois. Ku berikan lagi penjelasannya lagi. Silakan Lois. Buktikan. Kasih datanya dalam Bible. Kalau orang Kristen tuh punya Tuhan gitu loh. Kalau kami, apa yang kau tanya tadi kan di awal sudah ku jawab gitu loh. Al-Baqarah 148, Itu kan surat lain. Al-Fatihah ayat yang pertama. Saya katakan Sekarang kau buktikan dalam Bible kalau orang Kristen punya Tuhan, silakan. Tadi kan klaimmu. Buktinya Allah itu entah dia 7, Allah itu ada di arsi. Apa? Saya tanya tadi kau tentang Allahmu, kembalikan ke Bible. Kau buktikan di Bible, di Al-Quran kau. Saya klaim itu, saya bilang buktikan. Nah, buktikan dulu, buktikan. Bukan klaim, kalau Doraemon juga bisa klaim. Kan pertanyaan banyak di bawah, katakan itu pertanyaan Paulus. Sabar Kita dulu, buktikan. apa alasan? Buktinya Allah kami, Tuhan kami Tuhan, Yesus itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu buktinya. Buktinya dia datang dengan kasihnya. Luis, di awal narasimu tadi, dengar dulu Dinda Luis. Saya bilang buktinya, mana bukti? Di awal narasimu tadi, kan kau melontarkan dua pertanyaan ke aku kan. Yang pertama, mana datanya kalau Tuhan kau itu maha pengasih? Ku jawab dalam Ya, surat saya Al-Fatihah. katakan buktinya, Yang bukan kedua, dalilnya. dengar dulu Luis. Dengar dulu Luis. Yang kedua, mana datanya kalau Tuhan kau tuh maha kuasa? Ku berikan datanya dalam surah Al-Baqarah 148. Aku berawal narasi tadi langsung menjawab pertanyaanmu loh. Setelah itu aku menanggapi jawabanmu dari tema yang kau angkat. Kalau kau punya Tuhan, yaitu Tuhan kau tuh Yesus. Kau kasih data Kejadian 1 nomor 1. Setelah kita baca tidak ada narasi di situ Yesus mengatakan dia Tuhan. Kejadian 1 nomor 3 kita baca di situ tidak ada narasi Yesus Tuhan. Yohanes 3 nomor 16 tidak ada narasi di situ mengatakan Yesus Tuhan. Yohanes 17 nomor 3 malahan di situ dikatakan Yesus utusan. Sekarang kau berikan waktu ulang. Buktikan, ku berikan kau waktu ulang. Buktikan berdasarkan Bible Kristen itu punya Tuhan. Siapa Tuhan di dalam Bible? Siapa Tuhan atas Kristen di dalam Bible? Kasih datanya silakan. Matius 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhanmu. Oke, kita buka datanya ya, yang mengatakan Matius 13, waktu Yesus dilahirkan, Matius 2 ayat 11, telah lahir hari ini Tuhan. Kalau kita Matius bicara 2 klaim, nomor 11, nah, ya kan? Ntar kebuka. ya kalau kita bicara klaim, kayak kau kan saya bicara Bentar, klaim ini. bentar Lois, sebentar Lois. Aku tadi ketika menjawab pertanyaanmu kan kuberikan data Lois kan? Kupaparkan datanya tadi kan. Ini kan kutanya tadi ya. Sebut satu ayat di dalam Bible di mana ada satu sosok mengaku Tuhan bagi Kristen, kan gitu. Kau kasih data Matius 2 nomor 11 betul? Atau mau kau ganti data lain? Ini yang kita buka atau mau ganti data lain nih? Oke, ku anggap diamnya kamu menunjukkan kau maunya data Matius 2 nomor 11. Ya. Lois, siapa Tuhannya Kristen? Siapa sosok yang mengaku Tuhannya Kristen? Ya di dalam Bible dikasih si Lois, Matius 2 nomor 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di sini tidak ada kata Tuhan. Dan di sini juga tidak ada tertulis kata Kristen. Ini bukan data, Lois. Ini bukan jawaban, Lois. Siapa Tuhannya Kristen berdasarkan Bible? Mana? Hah? Lois, siapa Tuhannya Kristen berdasarkan Bible? Ya, Roma 1 ayat 3, aku buka dulu situ. Buka lagi, Roma 1 nomor 3. Roma Kalau klaim ya, 1 Lain nomor banyak sekali 3. Di situ siapa Bang? Oke. Mufarok.
Kita mulai dari Roma 1 nomor 1 dulu ya, biar kita tahu perkataan siapa Roma 1 ini ya. Dari Paulus ya. Roma 1 nomor, bentar lu. 1 nomor 1. Kita baca dari, bentar ya. Biar kita tahu perkataan siapa ini Roma ini. Roma, Lepandi kalau mau masuk silakan Leku. Kita lanjut. Nah, Roma 1 nomor 3 kan, kita baca dari nomor 1. Dari Paulus ya, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, bukan Injil Yesus ya. Injil itu telah dijadikannya ya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya, ya perantara nabi-nabi tiba-tiba jadi rasul dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia anak Allah yang maha kuasa, ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini Ya. oke. Mana itu? Perkataan siapa ini? Itu kan firman Tuhan Paulus. Tapi firman Tuhan tertulis ini perkataan siapa ini? Iya, dari Paulus. Makanya Alkitab itu disuruh dituliskan. Berarti Paulus Mana Al-Quran Tuhanmu? disuruh dituliskan, dihafalkan, tapi kenapa kalian tuliskan Al-Quran itu Pak? Berarti Paulus Mana Tuhanmu? ayat di Al-Quran katakan dituliskan? Kalau dia Alkitab dikatakan tuliskanlah. Memang diperintahkan dituliskan. Luis, Ya. tenang dulu Dinda. Saya tanya Tenang Al-Quran dulu, Dinda. kenapa bisa Tenang dulu. dibukukan padahal tidak ada Dinda, perintahnya. tenang dulu. Ketika tak mampu lagi, kalau jangan langsung mirroring, buang badan. Ya, saya tanyakan sekali lagi. Enggak, kenapa Roma takut kalau mirroring? Itu kan dituliskan. Tadi kakak minta Sabar Yesus dulu, Dinda. Tuhan. Dinda Luis, sabar dulu Dinda ya. Dinda, sabar dulu Dinda. Roma 1 nomor 3, perkataan siapa Luis? Apa Dinda Luis? Perkataan siapa? Itu tulisan dari Paulus, perkataan firman Tuhan. Segala yang dituliskan ini semua firman Tuhan. Berarti Paulus Tuhanmu berdasarkan Bible. Itu kan dituliskan oleh Paulus. Di sini tidak ada dituliskan oleh Paulus, tapi dari Paulus. Kata dari, dengar dulu, kata Iya, dari makanya ini, Paulus dengar dulu. tuliskan. Kata Karena dari Alkitab kan memang berdasarkan disuruh objek, dituliskan, dengar Pak. dulu Dinda, Udah sama Dinda Al-Quran Lois. disuruh hafalkan, tapi kalian tuliskan. Iya, sabar dulu. Kata dari kalau dikaji secara objeknya, ya, ini bersifat luas. Ya, berarti bisa jadi yang menuliskan Paulus dan semua narasi ini berasal dari Paulus. Aduh, masih sekali. Ya, kalau kamu mengatakan apa yang tertulis dalam Roma 1 nomor 3 adalah perkataan Tuhan, berarti ketika ditanya kepadamu siapa Tuhan Kristen berdasarkan Bible, kalau kau berpegang kepada Roma 1 nomor 3, berarti Tuhanmu adalah Paulus. Karena kau katakan yang disampaikan Paulus ini adalah firman Tuhan. Sementara Kalau itu tersirat dan Nah, tersurat di situ Paulus. tidak, bentar. Makanya kalau diskusi dengan Islam, Dalam jangan pakai sementara Al-Quran dalam 2 Korintus umat Umi. Ini itu ya, tersirat apa 11 mau nomor kau bantai di 17 situ? nih. Apa kau Kau bantai itu katakan apa yang tersirat dikatakan dan Paulus itu tersurat firman di situ? Tuhan kan? Tadi kau katakan apa yang dikatakan Paulus itu firman Tuhan. Ternyata Paulus berkata dalam 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Paulus bilang nih, apa yang dikatakannya bukan berasal dari firman Tuhan, melainkan dari orang yang bodoh yang ingin bermegah. Berarti segala literasi yang dikatakan Paulus, yang disurati untuk orang Roma, orang Korintus, orang Efesus, juga orang... Ada surat Paulus untuk orang Indonesianya, makanya orang Indonesia itu kita pintar, nggak bodoh-bodoh. Ya, itu semua surat Paulus ini berasal dari orang yang bodoh. Kalau kau kutip perkataannya Paulus, kau akan ikut bodoh. Ya, Karena kenapa sumber konteksnya Paulus? informasi yang Saya diterima tanya kau, Paulus kenapa ketika konteksnya menuliskan Paulus katakan berasal bodoh di dari orang situ? bodoh. Nah, Cair dong, kenapa itu jadi konteksnya Paulus dikatakan bodoh? Tidak sama di Al-Jum'ah 2. Kalau Al-Jum'ah 2 kan jelas, umat Islam adalah umat ummi.
Ya itu kan Al-Quran Kau yang katakan berdusta. Allah. Enggak. Kalau Al-Jumat 2 gimana? Al-Jumat 2 nggak dengan kayak gitu Al-Jurnam. ayatnya. Enggak, saya tanya dulu kau. Al-Jumat 2 dengan Al-Jumat 2 gimana itu? Itu Kita wahyu Allah. bacanya Gimana? surah Al-Jum'ah ya, kita baca. Ya, Al-Jum'ah Sepertinya 2. si Luis, ya si Luis sudah terberak Enggak, kita teman-teman. mirroringkan itu. Ya iya bentar mirroring kan. Sekarang giliran yang ditanyakan, ya kan? Oke, izinkan aku closing statement. Ternyata teman-teman, berdasarkan Bible sendiri, teman-teman Kristen tidak punya Tuhan. Sekarang dia mau mirroring ke Ya, ke kau. ayat dua. Kan statement kau. Kan kau Sudah sendiri yang 2000 tahun yang lalu, Tidak ada kok, Mas. Yesus Karena Tuhan, kamu tidak sampai bisa. kapan Dengar dulu, Yesus Dinda Tuhan, Lois. kamu tidak percaya Dinda dari Lois, karena kau tidak bisa menunjukkan satu data Iya, pun dalam mau Bible percaya di Yesus mana Tuhan ada dari satu suatu sosok dari- yang mengaku adalah Tuhannya Kristen. Kau nggak bisa tunjukkan data tadi, Lois. Terus kau mau mirroring. Kita closing statement dulu lah. Ternyata berdasarkan Bible, Kristen itu nggak punya Tuhan. Lalu si Lois dia mau mirroring dengan surah Al-Jum'ah ayat 2. Nih. Tak apa-apa mirroring, tapi setelah itu, tapi sebelumnya kita closing statement dulu, narasi yang pertama. Ini ya. Nih. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Isinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah ya Allah yang mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, di sini dikatakan kepada kaum yang buta huruf. Iya, pada waktu Nabi Muhammad SAW diutus di kota Mekah, pada masa itu tak sedikit, ya bahkan banyak dari orang-orang di Mekah yang buta huruf. Banyak orang Mekah pada masa itu buta huruf. Sama halnya ketika Yesus diutus ya di Nazaret Galilea pada saat itu, hampir semua orang pada masa itu juga buta huruf. Gitu loh. Bahkan muridnya Yesus sendiri, Yohanes, pun buta huruf. Yohanes dan Petrus buta huruf. Mana datanya, Farouk? Lukas 4 nomor 13. Jadi aku di situ umat bumi, Rasulullah, Iya, umatnya bumi Yesus pun mengutus buta ya. huruf. Ya makanya enggak Umat perlu kalau Yesus pun. diskusi. Ini, Pakai sabar dulu, Al-Jumat Dinda. 2. Ya. Sabar dulu, Dinda. Sabar dulu, Sudah Dinda. tertulis secara Ini saya buktikan, tertulis, Dinda. secara tersirat dan Ini. tersurat, masih tidak mengerti. Bagaimana? Karena kalau Jumat 2 dipakai. Sabar dulu, Dinda. Sabar dulu, Dinda. KPR Makanya 4 kalau nomor 13. diskusi jangan. Sabar dulu, Dinda. Makanya Farouk kalau diskusi lepaskan dulu Al-Jumat 2-nya. Masih Ini sudah tidak. tertulis secara tersirat tersurat. Sabar dulu. Masih di framing lagi. Ini loh, Yesus juga Gimana diutus itu? untuk umat yang buta huruf. Iya, makanya tersurat dan tersirat sudah ditulis demikian, masih di framing lagi. Gimana kan Nah, umat bisa bumi? memberikan edukasi yang terbaik buat teman-teman Kristen. Ya, biar Babang Farouk buktikan, ya, Pak Yesus juga diutus untuk kaum yang buta huruf. Hanya saja terjemahan Bible kalian yang diterbitkan oleh LLAI nggak mau jujur. Nggak mau jujur. Ini ya, Dinda ya, KPR 4 nomor 13, Dinda. Ya, kita buka dalam original teksnya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes
dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mengenal keduanya ya sebagai pengikut Yesus, ya pengikut Yesus. Lalu kita buka di sini tidak terpelajar, ya dengan kode 62, ya kan? Kita buka apa arti kata tidak terpelajar ini dalam original teksnya. Tertulisnya agromatos. Nih, tertulisnya agromatos. Apa arti agromatos? Kita buka. Buta huruf. Agromatos buta huruf. Yesus pun diutus untuk kaum yang buta huruf. Petrus kan orang tidak terpelajar, nelayan, pekerjaan Petrus Loh, buta hurufnya. Makanya orang Yahudi kalian tengah sekolah itu harus terpelajar. Makanya Yesus buta huruf kenapa ketika tampil di bait suci harus terpelajar? Yang saya tanyakan, 33 tahun. Lois, Kenapa Yes, 12 Lois. tahun Yesus menghilang? Karena dia ikut Lois, terpelajar bagi orang Yahudi. Yohanes dan Itu Petrus ada dikatakan buta istiadat. huruf enggak? Ya itu nyata dua-dua. Yohanes dan Petrus, Lois, di sini dikatakan Yohanes dan Petrus buta huruf enggak? Hah? Jangan nangis dulu, Wah, Dinda. kisah Rasul tadi tidak terpelajar. Beda dengan tidak terpelajar. Loh Dinda, Artinya tidak Dinda terpelajar. sekarang gini. Artinya tidak sampai Sekarang Dinda. satu. Sekarang Dinda gini. Kalau buta Sekarang huruf Dinda dia gini, pernah gini. sekolah baru begitu. Dinda gini. Buta Sabar, huruf tidak sabar. tahu membaca. Sabar dulu, moderator Masa kerja dia tahu dulu, membaca? moderator kerja, dia udah mulai kerasukan, moderator. Kalau memang tidak Kalau buta terpelajar, huruf tidak tahu Sabar membaca. kalau memang agromatos artinya tidak terpelajar, silakan tunjukkan datanya di mana. Sementara berdasarkan translate Google, agromatos itu artinya buta huruf, bukan tidak terpelajar. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya berdasarkan kamus atau berdasarkan apapun itu. Arti dari agromatos itu tidak terpelajar. Ku iris lidahku pakai silet. Saya bisa tunjukkan agromatos artinya buta huruf. Silakan. Itu sudah klaim dari Juma 2. Aku diutus oleh kepada umat Umi. Itu kan dari Juma 2. Itu kan tidak terpelajar. Memang Petrus dipanggil waktu dia nelayan. Nanti dulu Itu Dinda. Yesus panggil Petrus. Kan aku sudah bilang tadi, kalau kau mau berdiskusi silakan. Tapi kalau kau datang kemari cuma untuk mengimplementasikan kebencianmu, saran